dirahmati Allah, luar biasa hari ini kita berbicara tentang perjuangan umat Islam yang luar biasa. Misalnya perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathul Makkah 8 menang tanggal 20 Ramadan. Dan perang-perang lain yang disebut oleh guru-guru kita tadi, ini adalah bagian perjuangan fisik di bulan suci Ramadan. Artinya bulan Ramadan bukan bulan tidur-tiduran, ya, bukan bulan begadang waktu malam hari, tetapi ulama salafus saleh, para sahabat dulu berjuang menegakkan agama Islam. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita minta Ustaz Aulia Rahman bin Abdullah untuk sedikit bicara tentang peran masjid sebagai alat perjuangan. Insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini dalam tema kita yaitu tentang peran masjid Ramadan, masjid. Jadi ini kaitan sekali karena masjid ini yang pertama basis ukhuwah pada zaman Rasulullah, tempat pembelajaran, tempat kajian-kajian, juga basis persatuan umat. Jadi masjid ini sangat penting, ya, karena hal yang paling vital yaitu masjid dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Memakmurkan masjid ini pun banyak keutamaan-keutamaannya. Apalagi kadang-kadang di bulan Ramadan ini kita lihat orang bermalas-malasan, itu sudah tidak baik, karena Rasul mengajarkan agar kita menjauhi al-kasal, malas. Jadi segera ke masjid, meramaikan masjid, solat-solat, kajian-kajian dan ibadah-ibadah lainnya. Ini yang penting dalam hal bulan Ramadan, terutama memakmurkan masjid ini sangat penting. Kita bukan sekedar membangunnya, namun meramaikan dengan ketaatan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan solat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap kali Ustaz Aulia, ya. Ustaz Aulia profesinya sehari-hari, ya. Di samping menjual obat-obat Herbal. Tradisional tuh habatus sauda. Herbal, ya. Herbal, ya? Iya, herbal. Tapi beliau juga dipercaya oleh sebuah masjid di Biren untuk mencari zakat infak untuk dibangun kubah masjid. Alhamdulillah. Banyak juga yang membantu. Alhamdulillah, ya. Jadi bertemu saya di Mesir Raya beliau. Nampaknya Ustaz Aulia dengan Ustaz Dr. Andri ini asalnya sama, ya? Dari Biren, ya? Biren itu mungkin berasal dari birrun kebaikan, birrun walidain, kebaikan. Baik. Birrun.
Ini ada dari Ibu Siti Hartati binti Tengku Haji Ibrahim Hatta. Masya Allah ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang jamaah terlama Masjid Raya Baitur Rahman. Ya. Sejak gadis saya sudah salat di Masjid Raya tahun 1962. Berarti sekarang ibu mungkin sudah jadi nenek ya. Ustadz, saya ingin memberi saran. Ibu-ibu yang intikaf di Masjid Raya seharusnya tidak membawa baju-baju yang sudah kotor itu meletakkan di depan saf. Kalau boleh disimpan di belakang, insya Allah tidak akan dicuri orang. Tetapi kalau disimpan di depan saf, kadang-kadang bau kita tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, bisa menjijikkan orang lain. Saya ingin bertanya kepada Ustadz tentang apakah ada fadilahnya, ada keutamaannya kalau perempuan turut beriktikaf. Kalau saya seorang janda, jadi saya selalu beriktikaf, tapi saya tidak tahu fadilahnya. Siapa yang jawab ini? Silakan. Ustadz Doktor lah. Allah Allah. Baik, tentang perempuan yang beriktikaf di masjid ya. Memang dalam dalilnya itu wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid wa antum ma'akifuna fil masajid. Dan kalian antum laki-laki semuanya itu akifuna fil masajid ya, beriktikaf dalam masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan, memutuskan pekerjaan dengan manusia, fokus ibadah di masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, ketika ada perempuan yang ingin juga ke masjid ya, kenapa tidak boleh? Silahkan saja ya. Walaupun kita lihat dalam hadis ya, ada juga tuh pada awal masa-masa awal ketika Nabi beriktikaf kemudian diikuti oleh istri-istri beliau ya. Dalam hadis itu dikatakan malah istri-istri beliau berbuat atau membuat kemah kecil untuk untuk beriktikaf biar fokus di situ. Nah, yang uniknya Ustaz, jadi saya lihat di ujungnya itu Nabi tanya apa-apaan ini ya gitu kan. Apa-apaan ini? Kenapa bapak muda seperti ini, bapak kemah seperti ini? Nah, jadi boleh ya, bukan tidak boleh, karena setelah Nabi wafat istri-istri beliau melanjutkan iktikaf dalam masjid. Nah, cuman kita harus sampaikan di sini adalah bahwasanya tujuan daripada iktikaf itu bukan memutuskan hubungan, dalam arti ada suatu hal yang penting di rumah yang kalau tidak ada kita bisa gagal itu, tapi tinggalkan untuk kita fokus iktikaf ya. Selesaikan itu dulu, kemudian kita fokus iktikaf pada Allah Taala. Dan jangan sibuk dengan HP. Ini kan begini Ustaz, biasa iktikaf HP itu berarti membangun komunikasi terus-terusan, WhatsApp, Facebook. Apalagi yang update tuh maksudnya foto sedang iktikaf mencari keridhaan Allah. Kan? Foto pamer ya. Jadi publikasi. Jadi memang kadang hobinya publikasi ya. Jadi pas sudah foto sampaikan, jadi orang pun di mana ini. Jadi membangun komunikasi. Jadi tujuan iktikaf itu ibadah betul-betul ya, maka itu enggak terwujud. Bagi kami silahkan saja ya, misalnya orang tua tidak ada kegiatan lagi, cucu sudah besar, anak-anak sudah pada ini semuanya, di rumah pun duduk di rumah makan pun sudah ada yang urus misalnya Ustaz kan, silahkan beriktikaf lah dan usahakan untuk putus tambah ibadah, baca Quran, zikir ya, sebelum menunggu daripada salat-salat berjamaah itu sehari penuh ya, terlaib terutama dalam Ramadan ini ya. Sangat sikit sekali orang yang kita bilang hidayah Allah tu datang ke hati dia untuk menggerakkan hati dia. Pagi-pagi yang orang sibuk manusia mencari rezeki hari ini, tapi dia fokus pada iktikaf. Sikit sekali orang ini. Maka dari kami adalah silahkan, tidak masalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Begitu Ustaz ya. Baik, kita imbau bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TV, mari kita sambil berpuasa untuk berkomunikasi lah dengan kami di sini. Silakan telepon, silakan memberi masukan. Kalau ingin telepon langsung memberi masukan,
lihat nomor di layar kaca nanti untuk interaktif kita. Kalau ingin WA juga boleh, Ya. SMS juga boleh ya. Tetapi saya lihat selama Ramadan ini agak kurang. Mari kita manfaatkan. Saya pikir Iya, Ustaz. kalau satu telepon kali ini akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Betul, dia bersedekah. Karena bulan Ramadan ya. Betul, Tapi kalau di telepon Ustaz menjawab di luar bulan Ramadan, Iya. mungkin pahalanya Betul. 1 kan, ada kurang-kurangnya 10. Jadi kalau pemirsa ingin mendapat pahala yang besar, ya telepon aja sekarang. Kali telepon bisa seperti 700 kali telepon. Apalagi misalnya sedang sedang Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah. 1000 bulan. 1000 kali telepon. Lebih ya. Iya. Baik, kami tunggu semuanya. Ya, alhamdulillah sudah ada dari adik kita ini ya. Dari Ridwan, pengurus PMII. PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang ada di AJTV, saya ingin bertanya, sekarang ini kok umat Islam rame-rame meninggalkan masjid? Ya, betul. Padahal Lailatul Qadar Yang Saudia itu. di awal ya, di akhir 10. Iya. Tapi yang sangat banyak manusia sekarang adalah di mal-mal Cina. Betul. Kenapa disebut mal Cina? Di mana aja? Apa Cina punya? Iya. Oh gitu kan. Assalamualaikum Ketua PMII aja. Iya. Wah, menarik ini. Betul. Silakan, siapa yang jawab? Ada juga. Ya, boleh jawab dulu, nanti ditambah oleh Iya. Ustaz itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ya bulan Ramadan ini, kepada Pak Ridwan yang bertanya tadi, memang iya memang sering kita lihat, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini yang bahwa bulan Ramadan, bulan mengajar Lailatul Qadar, bukan kita karena melihat awal atau pada akhirnya bulan Lailatul Qadar tersebut, tapi konsisten kita dari awal Ramadan melakukan ketaatan sampai akhir Ramadan. Jadi amal yang sedikit-sedikit itu amal yang kontinu kalau dalam hadis. Iya. Jadi kita sebaiknya kita harus kontinu dengan amal-amal soleh, terus melakukan kegiatan dalam bulan Ramadan. Apalagi setelah Ramadan nanti ada bulan Syawal. Jadi itu harus kita kontinukan karena banyak juga keutamaan dalamnya. Jadi menurut saya harus kontinu. Ya, terima kasih Pak Ridwan yang telah bertanya. Iya, baik. Nggak perlu ditambah karena ada yang baru. Sadizah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, saya ingin memberi masukan dan ingin meminta pendapat ustaz-ustaz yang ada di AJTV. Menurut saya, kita tidak boleh menyebut puasa karena puasa itu bahasa Sanskerta. Betul. Kenapa kita umat Islam tidak menyebut as-saum atau as-siyam? Siang. Nah, begitu juga Ustaz, saya tidak setuju kita menyebut sembahyang karena itu bahasa Hindu juga. Kita sebut salat. Iya. Jadi apakah salat, puasa, apakah puasa, sembahyang itu adalah bahasa orang-orang jahil, bahasa orang-orang munafik. Dan jangan kita tukar-tukar bahasa Al-Quran. Bagaimana pendapat Ustaz? Wassalam Rini Mahasiswa Fakultas Dakwah. Masya Allah. Coba. Iya. Silakan. Ya, Siapa? Ustaz Fahmi. Rizal, ya Ustaz Rizal Fahmi. Ya. Silakan. Baik para pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, menarik pertanyaannya tadi.
Maka sebenarnya dalam sesungguhnya yang diperlukan dalam kita menjalankan kewajiban agama ini adalah kemauan tadi saya bilang. Jadi karena setiap orang itu pasti punya kemampuan. Nah, tapi ketika tidak ada kemauan, maka perkara yang mudah pun jadi sulit. Perkara yang ringan menjadi berat, terasa berat. Dan itu yang terjadi pada manusia akhir-akhir ini. Nah, sholat misalnya tadi, ataupun puasa, ataupun zakat yang hanya 2,5% atau 0,025 dari harta kita, itu akan menjadi terasa berat gitu ketika tidak ada kemauan. Tapi ketika ada kemauan, belanja pun, buang-buang uang pun menjadi ringan karena ada kemauan gitu. Jadi kenapa orang akhir-akhir ini lebih ramai ke pasar daripada ke masjid, ya karena tidak ada kemauan ke masjid ya. Saya kira seperti itu. Bagaimana lantas penggunaan istilah-istilah dalam syariat? Setiap istilah itu ada makna dalam Islam, dan yang paling mulia maknanya adalah istilah yang berasal dari Al-Quran, karena itu adalah istilah ataupun bahasanya Allah, bahasa berkomunikasinya Allah dengan manusia, dengan hambanya. Oleh karenanya tentu tidak boleh kita menggunakan istilah-istilah yang bertentangan ya dengan apa yang dalam Al-Quran. Misalnya kafir gitu, kita menolak menggunakan istilah kafir dengan alasan takut menyakiti orang lain, agama lain, maka kita katakan non muslim. Padahal bahasa terbaik yang ada di dunia ini adalah bahasa Al-Quran, karena itu bahasa Allah. Begitu juga dengan sholat dan sunat. Maka saya sepakat tadi dengan yang terakhir tadi bertanya ya, mungkin mahasiswa Dr. Andri ini. Tapi ada hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada kita ya, untuk berkomunikasilah dengan kaummu dengan bahasa kaummu. Nah, artinya ketika kita ingin menyampaikan dakwah atau menyampaikan satu kewajiban syariat kepada kaum masyarakat kita, maka pergunakanlah bahasa yang mudah mereka mengerti. Jadi bukan berarti kita kemudian mau membelokkan makna syariat. Nah, kita harus jelaskan bahwa perintah dalam Islam adalah sholat. Nah, gitu. Meski kadang-kadang menggunakan istilah sembahyang, artinya udah mafhum bahwa yang dimaksud adalah sholat. Gitu. Begitu juga dengan puasa tadi ya. Kalau misalnya kita ngomong saum di kampung-kampung, mungkin mak-mak di kampung nggak tahu, Ustaz. Ya, mak-mak di kampung nggak tahu. Kalau kita bilang puasa paham gitu, tapi saum itu apa gitu. Nah, jadi itu maksudnya kita membahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat tanpa menghilangkan makna sesungguhnya dari perintah syariat itu atau kewajiban agama itu. Jadi ini tinggal masalah komunikasi ya. Oleh karenanya tentu kita sebagai pendakwah atau sebagai pemuda-pemudi Islam, apalagi yang terpelajar yang mempelajari Islam, tentu harus mampu meramu itu dengan bahasa yang mudah. Nah, gitu. Allah saja itu berusaha untuk menyukai kemudahan gitu, tidak menyukai kesulitan. Jadi saya kira seperti itu. Netral ya, sangat bagus ya, benar seperti itu. Pemirsa TV jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.